Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan dari perusahaan salon cantik, di mana pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report. Secara garis besar, isi dari laporan arus kas adalah data informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian fungsi kas sendiri bagi perusahaan tidak lain adalah sebagai sumber dana untuk menjalankan kegiatan operasional. Pada umumnya, kas di perusahaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kas kecil dan kas di bank. Dan laporan arus kas akan secara khusus memuat pergerakan dari seluruh dana kas perusahaan tersebut. Nah, untuk bentuk laporan arus kas sendiri di sini seperti ini kira-kira bentuknya, di mana keluar masuknya kas perusahaan di sini akan dipengaruhi dengan adanya aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, karena ini adalah perusahaan jasa, maka sumber data yang kita gunakan untuk membuat laporan arus kas adalah jurnal umum yang pada pertemuan pertama sudah kita bahas dan sudah kita selesaikan, seperti itu. Nah, karena laporan arus kas ini memuat keluar masuknya kas, maka langkah pertama untuk membuat laporan arus kas adalah kita akan coba telusuri ya, jurnal-jurnal atau transaksi mana saja yang di situ akan yang mempengaruhi keluar masuknya kas. Oke, sekarang kita akan coba telusuri satu-satu. Oke, yang pertama di sini ada kas keluar ya. Kita tandai dulu seperti ini, ya seperti itu. Lalu ini ada petty cash juga keluar. Kemudian ini ada cash in bank, ada penerimaan kas. Kemudian di sini ada pengeluaran kas. Ingat ya, di sini karena kita menelusuri keluar masuknya kas bank dan petty cash, maka kita coba tandai transaksi-transaksi atau jurnal yang berhubungan dengan keluar masuknya kas. Oke, kemudian di sini ada kas keluar ya untuk pembayaran utang dagang. Kemudian di sini ada petty cash atau kas keluar untuk pembelian perlengkapan. Di sini pun ada kas keluar untuk membayar utang dagang. Kemudian di sini ada penerimaan kas dari penerimaan pelunasan piutang. Oke, di sini ada cash in bank atau ada penerimaan kas dari penjualan tunai ya, fixed income, pendapatan tunai. Dan di sini ada penerimaan cash in bank dari pelunasan piutang. Lalu di sini ada pengeluaran kas atau petty cash untuk indra drawing, ini adalah pengambilan oleh pemilik pribadi, pengambilan oleh pemilik perusahaan. Kemudian di sini ada penerimaan kas dari penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan. Lalu di sini ada petty cash atau pengeluaran kas untuk membeli atau untuk ini membiayai beban operasional ya. Dan yang terakhir di sini ada cash in bank atau ada kas keluar untuk pelunasan utang bank situ. Oke. Setelah kita sudah telusuri atau kita tandai mana-mana kas masuk dan keluar, langkah selanjutnya kita akan coba susun secara sistematis di sini mana-mana di sini yang masuk dalam kategori keluar atau masuknya kas dari kegiatan operasional, dan mana-mana arus kas yang masuk dalam kategori penerimaan atau pengeluaran dari aktivitas investasi. Serta yang terakhir adalah kita akan coba kategorikan atau kita akan kelompokkan mana-mana kas keluar dan kas masuk yang di sini dalam dalam kategori aktivitas pendanaan, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba satu-satu. Yang pertama adalah kita akan catat penerimaan dulu ya, penerimaan dari adanya kas atau adanya penerimaan kas yang diakibatkan adanya aktivitas operasional. Oke, di sini untuk penerimaan sendiri yang sumbernya dari aktivitas operasional di sini adalah ada penerimaan dari pelanggan. Nah, penerimaan dari pelanggan ini kita akan coba kelompokkan penerimaan dari pelunasan piutang dan dari penjualan tunai. Oke, di sini kita akan coba cari mana-mana yang masuk dalam kategori penerimaan pelunasan piutang dan penerimaan dari penjualan tunai. Oke, kita cari yang cash in bank di sisi debit. Oke, di sini. Oke, di sini ada cash in bank. Oke, kita tandai seperti ini ya. Ya, tanda ini saya kasih tanda merah. Yang ini berarti penerimaan dari pelunasan piutang. Kemudian di sini ada penerimaan dari penjualan jasa secara tunai. Kemudian di sini ada cash in bank penerimaan dari pelunasan piutang, oke, 3.800.000. Lalu kemudian di sini ada penerimaan cash in bank dari pelunasan piutang yang telah dihapuskan 2.500.000. Nah, inilah yang masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas
operasional. Lalu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini. Yang pertama 8 juta ditambah 6 juta itu ada 14 juta. Kemudian di sini tambah 3 juta 800 berarti jumlahnya adalah berapa? 14 17.800. 17.800 tambah 2.500.000 berarti 19 juta 20 juta 300 seperti itu. Oh ya, ini ada satu lagi ya, penerimaan dari pelunasan Nyonya Ria ya, pelunasan piutang tambah 2 juta berarti ketemulah 22 juta 300. Nah, ini kita masukkan ke penerimaan dari pelanggan seperti itu ya, 22 juta 300. Inilah masuk dalam kategori penerimaan dari aktivitas operasional. Oke, lalu selanjutnya setelah kita sudah total seluruh penerimaan, kita akan coba masukkan pengeluaran atau pengeluaran-pengeluaran yang disebabkan dari akibat adanya aktivitas operasional. Nah, pengeluaran dari aktivitas operasional di sini biasanya adalah pengeluaran untuk membayar utang dagang. Nah, untuk membayar utang dagang kita akan cari di sini keluarnya kas karena untuk membayar hutang dagang. Oke, yang pertama di sini karena keluar kas berarti cari cash in bank yang ada di sisi kredit, berarti yang ini. Oke, kita masukkan ini. Ya, kita tandai dulu. Oke, di sini 3.500.000, kemudian di sini ada lagi cash in bank untuk membayar utang dagang pada PT Martina 1.500.000. Kemudian di sini apakah ada lagi untuk pelunasan utang dagang di sini? Oke, di sini hanya ada dua ya, yaitu pelunasan utang dagang kepada PT Paragon dan membayar utang dagang kepada PT Martina. Sehingga kita jumlahkan di sini cash in banknya. 3.500.000 ditambah 1.500.000 berarti jumlahnya adalah di sini 5 juta. Oke, untuk 5 juta kita masukkan dalam kolom untuk pembayaran utang dagang di sini. Ya, di sini kasih tanda min atau dalam kurung artinya karena pengeluaran berarti mengurangi nilai penerimaan pendapatan seperti itu. Oke, selain untuk membayar utang dagang biasanya arus kas dari aktivitas operasional adalah pembayaran untuk utang biaya atau accrued expense. Nah, sekarang kita akan cari pengeluaran kas yang digunakan untuk melunasi hutang biaya atau untuk melunasi accrued expense. Kita cari di sini. Oke, di sini accrued expense 7.500.000. Saya kasih tanda berbeda ya biar tidak tertukar. Kemudian untuk pengeluaran accrued expense di sini oke, di sini ada petty cash 700 sorry. Ya, di sini dikeluarkan petty cash untuk utang biaya 700. Kemudian apakah ada lagi di sini untuk membayar accrued expense? Oke, tidak ada, berarti pengeluaran untuk membayar hutang biaya di sini hanya 7.500.000 plus 7 juta. Sehingga di sini ketemulah 8.200.000. Kita masukkan di sini. Ya, 8.200.000. Ya, seperti ini. Ya, 8.200.000. Lalu kemudian kita akan cari lagi kas-kas yang keluar yang diakibatkan karena kegiatan operasional. Oke, yang ini sudah kita input. Ya, ini untuk pembayaran biaya iklan ya, advertising expense 750. Kita masukkan di sini. Pembayaran advertising expense di sini 750. Oke, seperti ini. Oke, lalu kemudian kita akan cari lagi apakah masih ada pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di sini. Ya, ini sudah, ini sudah. Oke, ini sudah. Oke, ini ada pengeluaran petty cash sebesar 250 ini untuk pembelian perlengkapan. Ini pun pengeluaran kas masuk dalam kategori aktivitas operasional. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan untuk pembelian supplies atau perlengkapan itu sebesar 250 seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya kita cek lagi apakah masih ada di sini pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional. Oke, di sini ada pengeluaran petty cash sebesar 1 juta untuk pembelian atau adanya pengambilan pribadi oleh pemilik 1 juta. Oke, untuk pengambilan pemilik di sini kita masukkan juga di sini pengambilan pribadi atau dinner drawing ini sebesar 1 juta rupiah. Oke, lalu di sini kita cari lagi apakah masih ada. Ya, di sini pengeluaran petty cash atau pengeluaran kas untuk pembiayaan beban operasional lain-lain 800.000. Oke, sekarang kita masukkan di sini ya, masuk dalam kategori aktivitas operasional atau pengeluaran yang masuk dalam kategori aktivitas operasional. Oke, apakah masih ada lagi? Kita cek di sini. Oke, ternyata habis. Berarti inilah
pengeluaran-pengeluaran yang terjadi yang berhubungan dengan aktivitas operasional di dalam perusahaan salon cantik. Nah, setelah sudah kita masukkan semua penerimaan dan pengeluaran yang masuk dalam kategori aktivitas operasional, sekarang kita jumlahkan. Oke, penerimaan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran ini, sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 6.300.000. Inilah yang disebut dengan total arus kas dari aktivitas operasional. Oke, itu untuk arus kas dari aktivitas operasional. Sekarang kita masukkan atau kita masuk dalam arus kas dari aktivitas investasi, atau kita akan coba cari keluar masuknya kas yang diakibatkan dari adanya aktivitas investasi. Oke, kita cari penerimaannya dulu. Oke, kita cari penerimaannya. Berarti kita cari yang cash in bank ada di sisi debit. Oke, ini bukan. Ini bukan. Oke, ini pun bukan masuk kategori investasi. Ini pun sama, bukan. Ini juga bukan. Oke, berarti tidak ada ya penerimaan arus kas dari aktivitas investasi ya. Ini biasanya kalau ada, ini jika ada penjualan tanah atau adanya penjualan saham atau penerimaan penerimaan suntikan dana atau investasi dari orang lain dan sebagainya. Karena tidak ada berarti kita kosongkan sini. Oke, lalu kita masuk ke pengeluarannya. Kita cek apakah ada pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas investasi di sini. Berarti kita cari yang cash in bank di sisi kredit ya, cash in bank maupun petty cash. Oke, ini bukan, ini pun bukan, ini bukan ya, ini untuk utang biaya, ini untuk bayar utang dagang, ini untuk pembelian perlengkapan, ini untuk membayar utang dagang, ini untuk pengambilan pribadi, ini pun untuk biaya operasional lain-lain. Oh, di sini pun arus kas aktivitas investasi di sini pun pengeluarannya tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita cari penerimaannya dulu, apakah ada penerimaan-penerimaan dari aktivitas pendanaan. Kita cari di sini ya, karena penerimaan berarti cari cash in bank atau kas yang di sisi debit. Oke, ini bukan. Ya, ini adalah penerimaan dari pelunasan piutang. Ini juga bukan, ini penerimaan dari pelunasan piutang, ini juga bukan. Oke, ini pun bukan. Oke, artinya di sini penerimaan dari arus kas atau penerimaan yang diakibatkan karena adanya aktivitas pendanaan di sini tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke pengeluaran-pengeluarannya. Oke, pengeluaran-pengeluaran di sini kita cari apakah ada pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan di sini. Oke, di sini bukan. Oke, di transaksi terakhir ada pengeluaran kas untuk membayar hutang bank. Ya, ini masuk dalam aktivitas pendanaan di sini. Oke, di sini kita masukkan cash in bank 5.200.000 yaitu untuk pelunasan hutang jangka panjang ya, atau bank permata loan, dan untuk bunga pinjamannya atau bunga banknya di sini yaitu 200.000. Kita masukkan di sini. Ya, bank permata loan dan interest expense di sini. Oke, masing-masing totalnya tadi adalah untuk bank permata loan ini dikeluarkan 5 juta dan untuk beban bunganya 200. Kita masukkan di sini ya. Karena pengeluaran maka di sini kasih tanda min, jangan lupa. Ya, min 5 juta dan min 2 juta. Kemudian kita akan jumlahkan. Di sini penerimaan kosong pengeluarannya adalah 5.200.000. Otomatis di sini akan ketemu nilai totalnya adalah 5.200.000 seperti ini. Ya. Oke, lalu setelah selesai untuk menelusuri mana-mana penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional, investasi serta pendanaan, maka akan kita jumlah di sini. Oke, untuk total aktivitas operasional adalah 6.300.000 ya totalnya di sini. Untuk total arus kas dari aktivitas pendanaan investasi kosong, arus kas dari aktivitas pendanaan di sini adalah min 5.200.000. Sehingga jika ini kita total maka 6.300.000 dikurangi dengan min 5 juta atau dikurangi dengan 5.200.000, sehingga di sini ketemulah 1.100.000. Inilah yang disebut dengan kenaikan bersih kas. Oke, ini disebut dengan kenaikan bersih kas. Oke, setelah kita sudah temukan berapa nilai kenaikan kas pada air periode, maka langkah selanjutnya adalah kita akan input kas dan setara kas pada awal periode, atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah kita akan masukkan saldo kas pada awal periode.
Nah, untuk memasukkan berapa nilai saldo kas awal pada periode atau saldo awal kas pada awal periode ini bisa kita lihat di soal ya. Kita bisa lihat di soal di neraca saldo 30 November. Di sini ada saldo cash in bank 50.800.000, ada saldo petty cash 3.700.000. Nah, keduanya ini kita jumlah. Ya, karena kita menelusuri keluar masuknya arus cash in bank dan petty cash tadi di awal, maka otomatis untuk menentukan berapa saldo awal kas, maka kedua kas ini kita jumlahkan. 50.800.000 ditambah dengan 3.700.000. Di sini kira-kira adalah 54.500.000, oke ya. 54.500.000. Ini kita masukkan ke sini. 54.500.000 ya, letakkan di sini. Oke. Kenaikan bersih kas sudah kita ketemukan. Kemudian kita masukkan saldo awal kas awal periode atau kas yang setara kas pada awal periode. Lalu kita jumlahkan jumlah kenaikan kas ditambah dengan saldo awal kas di awal periode. Sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 55.600.000. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode atau kas setara dengan kas akhir periode. Artinya jumlah ini harus sama dengan jumlah saldo kas di akhir periode. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah jumlah ini sudah sama dengan kas yang setara dengan akhir periode, kita lihat di neraca lajur yang sebelumnya kita buat. Ya, kita lihat di sini untuk kas dan petty cash-nya. Oke, di mana untuk saldo kasnya di sini ada 55.400.000, saldo petty cash 200. Sehingga jika ini kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 55.600.000. Nah, ini sudah sama jumlahnya dengan yang ada di arus kas, yaitu kas dan setara kas pada akhir periode. Oke, seperti itu ya. Jadi walaupun agak susah untuk dipahami ya untuk laporan arus kas, tapi insya Allah dengan kegigihan dan usaha kalian, insya Allah ini mudah untuk bisa dipahami. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.